Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya menghormati para leluhur kita, akan tetapi juga memberikan kontribusi pada pelestarian budaya warisan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang memiliki 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Kabupaten Sumedang berbatasan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebelah utara Kabupaten Indramayu, sebelah selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, sebelah barat Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, sedangkan sebelah timur yaitu Kabupaten Majalengka. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Asal-usul, nama, dan sejarah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sumedang sebuah kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan produksi tahu Sumedang. Jatinangor, salah satu kecamatan di Sumedang, merupakan pusat pendidikan terbesar di Jawa Barat. Di sini terdapat beberapa institusi pendidikan ternama seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada tahun 721 Masehi. Nama Sumedang berasal dari perkataan Prabu Tajimalela, Ingsun Medal, Ingsun Madangan, yang berarti aku lahir untuk memberikan penerangan. Ungkapan ini konon diucapkan saat ia mengobatkan putra keduanya, Gajah Agung. Pada hari pengobatan tersebut, langit diterangi oleh cahaya melengkung, menyerupai selendang selama 3 hari 3 malam, sehingga Prabu Tajimalela mengucapkan kata-kata tersebut. Secara etimologi, nama Sumedang juga memiliki makna yang mendalam. Kata Su berarti bagus, sedangkan Medang berarti luas, dan Larang berarti jarang bandingannya. Jadi Sumedang Larang dapat diartikan sebagai tanah bagus yang luas dan tidak ada bandingannya. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada tahun 721 Masehi. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, tetapi baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Popularitas kerajaan ini tidak menonjol sebagaimana kerajaan Demak, Mataram, Banten, dan Cirebon dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang Sunda dalam proses penyebaran agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon dan kerajaan Kesultanan Banten. Kerajaan Sumedang Larang didirikan pada tahun 721 Masehi oleh Prabu Tajimalela, keturunan dari Raja Wetikan Dayun dari Kerajaan Galuh di wilayah bekas dari Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini juga pernah dikenal dengan nama Kerajaan Himbar Buana sebelum berganti nama menjadi Sumedang Larang. Sumedang Larang berstatus sebagai bagian dari Kerajaan Sunda
Sunda dan Galuh antara abad ke-8 sampai abad ke-16 Masehi, di mana penguasanya berada di bawah penguasaan kedua kerajaan tersebut. Ibu kota Sumedang Larang di saat pendiriannya berada di Cikembong, Girang, yang saat ini masuk dalam wilayah desa Cikeusi, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Agama Islam mulai berkembang di wilayah ini pada masa pemerintahan Pangeran Santri, yaitu pada tahun 1530 hingga sampai tahun 1578 Masehi. Di masa pemerintahannya, Sumedang Larang bergabung dengan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1578 Masehi, anaknya yang bernama Pangeran Angkawijaya menerima pusaka Pajajaran dan dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang dengan gelar Prabu Geusan Ulun, di mana pusaka pemberian ini menandakan Sumedang Larang sebagai penerus sah Kerajaan Sunda. Menurut Babat Sumedang, wilayah Sumedang Larang dibatasi oleh Laut Jawa di utara, Sungai Cipanungas, Sungai Cipamugas di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Sungai Cipamali di sebelah timur. Kerajaan Sunda sendiri runtuh pada tahun 1579 Masehi setelah Ulasari ditaklukkan oleh Maulana Yusuf dari Banten. Runtuhnya kerajaan Sunda menjadikan bekas wilayahnya terbagi antara Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di sebelah timur. Dikarenakan terjadinya peristiwa Harisbaya, Sumedang Larang di bawah Prabu Geusan Ulun pada tahun 1585 menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidaklah berlangsung lama, hanya berkisar 35 tahun. Dikarenakan keadaannya saat itu yang relatif lemah dan terjepit antara tiga kekuatan besar, yaitu Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Prabu Arya Suryadiwangsa pada tahun 1620 Masehi memutuskan untuk bergabung dengan Mataram, di mana status Sumedang Larang diturunkan dari kerajaan menjadi kabupaten di bawah Mataram. Pada saat Prabu Suryadiwangsa memegang kepemimpinan pada tahun 1620 Masehi, Sumedang Larang bergabung dengan Mataram dalam rangka memerangi Belanda dan menyerang Batavia. Disepakati oleh keduanya bahwa hanya akan ada satu komando dalam upaya memerangi Belanda di Batavia dan dipegang oleh Mataram, sehingga untuk menunjang teraturnya rantai komando, maka wilayah Sumedang Larang statusnya sebagai Wedana. Luas wilayah kerajaan Sumedang Larang tidak berubah pada saat bergabung dengan kerajaan Mataram dalam rangka penyerangan ke Batavia. Hal ini dilakukannya sebagai upaya menjadikan wilayah Sumedang sebagai wilayah pertahanan dan persiapan penyerangan kepada Belanda. Sultan Agung kemudian memberikan perintah kepada Pangeran Saryadiwangsa beserta pasukannya untuk merebut Sampang di Madura dan berhasil tanpa jalan peperangan. Hal tersebut dikarenakan ibunya yang bernama Harisbaya adalah keturunan Madura, sedangkan pemerintahan untuk sementara diserahkan kepada saudaranya Dipati Rangga Gede. Dipati Rangga Gede ketika setengah kekuatan militer Kabupaten Sumedang Larang diperintahkan pergi ke Madura atas titah Sultan Agung. Datanglah dari pasukan kerajaan Banten untuk menyerbu. Karena Rangga Gede tidak mampu menahan serangan pasukan Banten, ia akhirnya melarikan diri.
Kekalahan ini membuat marah Sultan Agung sehingga ia menahan Dipati Rangga Gede dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Dipati Ukur. Tanggal 12 Juli tahun 1628, tanggal 12 Juli tahun 1628 datang utusan Mataram ke Timbang Nganten membawa surat tugas dari Sultan Agung untuk memerintahkan Adipati Wangsanaka atau disebut juga Wangsa Taruna alias Dipati Ukur untuk memimpin pasukannya dan menyerbu VOC di Batavia, membantu pasukan dari Jawa. Waktu itu bulan Oktober tahun 1628. Dalam surat tersebut ada semacam perjanjian bahwa pasukan Sunda harus menunggu pasukan Jawa di Karawang sebelum nantinya bersama-sama menyerang Batavia. Tapi setelah seminggu ditunggu, ternyata pasukan dari Jawa tak juga kunjung datang. Sementara logistik makin menipis. Karena logistik yang kian menipis dan takut kalau mental prajurit keburu turun, maka Dipati Ukur memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke Batavia menggempur VOC sambil menunggu bantuan pasukan dari Jawa. Baru 2 hari pasukan Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur berperang melawan VOC. Pasukan Jawa datang ke Karawang dan mendapati bahwa pasukan Sunda tak ada di sana. Tersinggung karena merasa tak dihargai, bukannya membantu pasukan Sunda yang sedang mati-matian menggempur VOC, pasukan Jawa ini malah memusuhi pasukan Sunda. Di tengah kekalutan itu datang utusan dari Dayuh Ukur membawa surat dari Enden Sari Banon, putri Prabu Giusan Ulun yang merupakan istri dari Dipati Ukur, yang mengabarkan bahwa para gadis, istri-istri prajurit dan bahkan dirinya sendiri pun hampir diperkosa oleh Panglima utusan Mataram dan pasukannya. Panglima dari Mataram itu sendiri ada di Dayuh Ukur dalam rangka mengantarkan surat dari Sultan Agung, dan begitu mendengar bahwa Dipati Ukur tak mengindahkan pesan dari Sultan Agung untuk menunggu pasukan Jawa di Karawang, para panglima ini kemudian melampiaskan kemarahannya dengan memperkosa gadis-gadis dan juga merampas harta benda mereka. Mendengar kabar itu, Dipati Ukur yang sedang berperang memutuskan untuk menghentikan perang dan kembali ke Pabunkelan. Dipati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu, sesampainya di Pabunkelan langsung menghabisi para utusan Mataram itu. Sayangnya dari semua utusan itu ada 1 orang yang lolos dari kematian dan kemudian melapor kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh Dipati Ukur terhadap teman-temannya. Dalam negara Kertabumi disebutkan bahwa salah satu watak Sultan Agung adalah jika memberi tugas kepada bawahannya itu tidaklah boleh gagal. Jika gagal maka sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati. Maka Panglima Mataram yang lolos ini pun agar terhindar dari hukuman mati mengaranglah cerita ia tentang kenapa pasukan Mataram bisa gagal menaklukkan VOC. Semua kesalahan itu dilimpahkan ke pundak Dipati Ukur. Sultan Agung pun murka karena bagaimanapun juga mundurnya Dipati Ukur dari medan perang merupakan kerugian besar bagi kerajaan Mataram. Intinya penyebab kalahnya Mataram adalah karena mundurnya Dipati Ukur. Oleh karenanya Dipati Ukur dicap sebagai pengkhianat dan mau memberontak kepada Mataram. Karena Dipati Ukur dianggap memberontak, maka Dipati Ukur pun oleh Sultan Agung pantas dihukum mati. Akhirnya Sultan Agung pun menyuruh Cirebon untuk menangkap Dipati Ukur hidup maupun mati.
Pengempasan di Pati Ukur itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Ngarapaksa dari Mataram. Dari kenyataan itu, di Pati Ukur kemudian sadar bahwa dirinya sejak sekarang harus menghadapi kerajaan Mataram. Kekuatan pun disusun. Di Pati Ukur mulai melobi beberapa bupati untuk juga melawan Mataram dan menjadi kabupaten yang mandiri. Ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju seperti Bupati Kerawang, Bupati Ciasem, Bupati Sagalaherang, dan Bupati Taraju, serta Bupati Sumedang dan Pamangukan Limbangan, Malangbong, dan sebagainya. Sebagian laginya tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu adalah Ki Somahita dari Sindangkasih, Ki Astamanggala dari Ciahur Biti, dan Ki Wirawangsa dari Sukakerta. Belum juga di Pati Ukur berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan kabupaten yang mandiri yang lepas dari kekuasaan Mataram. Tiba-tiba Bagus Sutapura, salah satu pemuda yang sakti mandraguna, yaitu putra dari Bupati Kawasan wilayah Galuh yang merupakan Algojo yang diminta tolong oleh Tumenggung Ngarapaksa, keburu datang untuk menangkapnya. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Dikabarkan hingga 40 hari 40 malam mereka berdua melakukan pertarungan. Setelah semua tenaga terkuras, akhirnya di Pati Ukur pun dapat diringkus, kemudian dibawa ke Cirebon untuk diserahkan ke Mataram. Di Pati Ukur pun akhirnya dihukum mati di alun-alun Mataram dengan cara dipenggal kepalanya. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.